Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Ratu Nobar. Kali ini Ratu akan membawakan alur cerita film berjudul Don't Cry Mami. Don't Cry Mami adalah sebuah film asal Korea Selatan yang rilis pada tahun 2012. Film ini juga dibintangi oleh Yusun, artis cantik Nambora dan Shin Dong Ho. Baiklah, yuk langsung saja kita let's go. Scene awal film memperlihatkan sepasang suami istri yang baru saja bercerai. Si wanita yang bernama Yulim, ia merasa yakin dengan keputusannya untuk bercerai dan mampu membesarkan anaknya seorang diri. Scene berpindah di mana Yulim sedang menjemput anak perempuannya yang bernama Yuna. Yuna adalah anak sematawayangnya yang baru masuk SMA. Selain cantik, Yuna adalah gadis yang periang dan pintar bermain cello. Hari itu adalah hari pertama Yuna masuk ke sekolah. Karena perceraian orang tuanya, mereka pun memutuskan untuk pindah rumah. Sehingga mau tidak mau, Yuna juga harus pindah sekolah. Hubungan antara Yulim dan putrinya sangatlah dekat. Mereka selalu berbagi cerita dari hal sekecil apapun, termasuk hal perceraiannya. Yulim tidak pernah menutupi dari anaknya, begitu juga dengan Yuna yang selalu mendukung ibunya. Yuna tak mau ambil pusing dengan perceraian kedua orang tuanya. Mungkin karena Yuna sudah tahu ya akan sifat ayahnya yang tidak begitu baik, sehingga membuat rumah tangga kedua orang tuanya menjadi tidak harmonis. Sejak bercerai, Yulim sangat menikmati perannya sebagai orang tua tunggal dan berusaha tegar di depan anaknya. Hari itu Yuna memperkenalkan teman barunya yang bernama Sungmin kepada ibunya. Sungmin ini tinggal bersama ayahnya dan rumahnya bersebelahan dengan Yuna. Sehingga mereka memutuskan untuk bersahabat karena merasa cocok satu sama lain. Ketika Yuna dan Sungmin sedang menuju ke kantin sekolah, mereka tak sengaja bertemu dengan seorang cowok bernama Johan. Johan sebenarnya adalah kakak kelas mereka, tapi karena tinggal kelas, akhirnya mereka menjadi teman satu kelas. Sifatnya yang pendiam ini membuat Yuna menjadi tertarik padanya. Yuna beranggapan kalau Johan sesuai dengan kriteria yang selama ini ia dambakan. Dia pun bercerita dan curhat sama Sungmin. Namun Sungmin melarang Yuna agar tidak terlalu dekat dengan Johan. Dan ia tak menjelaskan tentang alasannya. Karena mempunyai hobi yang sama, mereka pun menjadi teman sekelas dalam kelas musik. Yuna yang pandai bermain cello membuat Johan terpesona dengan alunan musik yang ia mainkan. Dan tak butuh waktu lama lagi untuk mereka menjadi dekat. Tapi Sungmin memperingatkan Yuna untuk lebih berhati-hati dengan Johan. Karena sebenarnya hati Sungmin sudah mulai merasa tak enak ketika melihat Johan sedang bersama teman-teman gengnya. Suatu hari karena tak bisa menahan perasaannya, akhirnya Yuna mengirimkan pesan kepada Johan untuk menemuinya di ruang belajar. Karena ada sesuatu yang ingin ia berikan kepada Johan. Merasa mendapatkan angin segar, Johan kemudian membalas pesan dari Yuna. Johan meminta kepada Yuna untuk datang ke atap sekolah tepat jam 10 malam. Dia harus datang sendiri dan tak boleh membawa teman. Dengan membawa sebuah bingkisan yang berisikan kue coklat buatan ibunya, dengan hati yang senang, Yuna pun akhirnya menemui Johan. Ketika mereka sedang asyik ngobrol, dua orang teman Johan yang bernama Park Jun dan Min Gu tiba-tiba datang mendekati mereka. Tanpa basa-basi, mereka langsung menyekap tubuh Yuna. Yuna sendiri tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menangis ketika Johan dan teman-temannya melecehkannya. Bahkan dengan bangga, mereka merekam peristiwa tersebut. Sementara itu, Yulim sedang sibuk bersama teman-temannya di sebuah tempat karaoke. Sehingga ia tidak menyadari kalau ada pesan masuk dari Yuna. Tak berselang lama, Yulim memutuskan untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, ia tak mendapati Yuna di rumah yang membuat perasaannya mulai tak tenang. Ditambah lagi, setelah ia mengecek ponselnya, ternyata ia mendapatkan pesan kalau Yuna dalam bahaya. Tak berselang lama, Yuli mendapatkan telepon dari Detektif Oh, yang tak lain adalah ayah Sungmin. Detektif Oh memintanya untuk segera datang ke rumah sakit. Hati Yulim sangat hancur saat melihat kondisi Yuna dan kejadian apa yang telah menimpa anak kesayangannya. Dia hanya bisa menangis sambil memeluk Yuna dan berusaha menenangkannya. Merasa tak terima atas apa yang dialami putrinya, Yulim pun melaporkan peristiwa itu ke kantor polisi.
Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap Johan dan kedua temannya. Yulim yang melihat mereka, meminta mereka untuk segera mengakui kesalahannya. Tapi dengan tanpa penyesalan sama sekali, mereka malah merasa tak bersalah dan justru membuat keributan di kantor polisi. Ketika penyidik memeriksa kondisi Yunah, Yulim hanya bisa pasrah dan tak tega dengan luka-luka yang dialami putrinya. Sejak peristiwa itu, Yunah menjadi berubah dan tak ada lagi keceriaan dalam dirinya. Dia lebih banyak menghabiskan hari-harinya dengan melamun. Yunah tak mau keluar dari kamarnya, apalagi pergi ke sekolah. Dia merasa sangat malu dan kotor karena peristiwa itu. Detektif Oh yang ingin membantu Yunah merasa terpatahkan dengan kebijakan yang berlaku tentang pemerkosaan anak di bawah umur. Dia kemudian menyampaikan kepada Yulim agar tidak memperpanjang kasus ini, karena hanya akan membuang waktu dan uang untuk biaya sidang. Tapi Yulim bersikeras ingin tetap memperjuangkan nasib putrinya. Ia ingin memperjuangkan keadilan bagi putrinya dan ingin pelaku dihukum seberat-beratnya. Dan benar saja, karena tak adanya bukti dan saksi yang kuat, juga karena pelakunya adalah anak di bawah umur, akhirnya pengadilan memutuskan kalau mereka tidak bersalah. Mendengar keputusan itu, Yulim berteriak histeris dan merasa tidak mendapatkan keadilan untuk putrinya. Dia marah dan kecewa karena tak bisa berbuat banyak untuk Yunah. Namun, petaka belum juga usai. Suatu hari Yunah mendapatkan pesan dari Park Jun. Dia menyuruh Yunah untuk segera datang ke apartemen miliknya. Jika ia tidak mau datang, Park Jun akan menyebarkan video kejadian malam itu. Dengan alasan akan pergi ke Leselo, Yunah pun pergi berpamitan kepada ibunya. Sesuai dengan alamat yang dikirimkan kepadanya dan dengan berbekal pisau kecil, Yunah nekat pergi menemui Park Jun. Dia ingin mengambil ponsel milik Park Jun agar video memalukan itu tidak tersebar. Tapi yang terjadi di luar perkiraannya. Karena Yunah terlalu lemah untuk melawan mereka, Yunah tak bisa berbuat apa-apa saat dia dilecehkan untuk kesekian kalinya. Tak hanya itu saja, ia juga dipaksa bermain cello dalam kondisi tanpa pakaian. Sementara itu, Yulim yang ingin mencari keadilan untuk putrinya terlihat bertemu dengan pengacaranya. Dia ingin agar semua pelaku dihukum mati, tapi pengacaranya tidak begitu yakin karena lemahnya undang-undang yang berlaku di negaranya. Setelah sampai di rumah, Yunah tak menceritakan kejadian itu kepada ibunya karena ia tak ingin membuat ibunya menjadi lebih sedih. Dan keesokan harinya adalah hari ulang tahun Yulim. Ketika Yulim pergi ke pasar, Yunah memutuskan untuk memesan kue ulang tahun buat ibunya. Sepulang dari pasar, Yulim memanggil-manggil anaknya namun tidak ada jawaban. Dan betapa terkejutnya ia setelah mendapati anaknya dalam kondisi berlumuran darah. Dengan khawatir dan sangat ketakutan, Yulim segera membawa anaknya ke rumah sakit. Tapi sayang karena kehabisan banyak darah, akhirnya Yunah tak bisa diselamatkan. Melihat kematian putrinya, Yulim langsung pingsan dan tak sadarkan diri. Setelah sadar, ia langsung memeluk tubuh anaknya yang sudah terbujur kaku. Hari itu juga, Yunah dikremasi dengan dihadiri keluarga dan orang-orang terdekatnya. Sepulang dari pemakaman, Yulim kemudian membuka lemari es dan pandangannya tertuju pada kotak yang berisikan kue ulang tahun. Ternyata itu kue pemberian dari Yunah yang ia pesan sebelum ia meninggal. Yulim hanya bisa menangis melihat kue yang bertuliskan "Don't cry, mommy". Setelah Yulim membersihkan barang-barang milik anaknya, ia merasakan rumahnya sangat sepi, tak seperti biasanya. Dia tak menyangka kalau hari ulang tahunnya menjadi hari kematian untuk anaknya. Dia melihat ponsel milik anaknya dan mulai membukanya. Yulim memeriksa semua pesan yang ada di ponsel Yunah. Wajah Yulim tiba-tiba berubah setelah membaca sebuah pesan dari Park Jun. Dia menangis sejadi-jadinya melihat dua buah video yang berisi putrinya. Dengan penuh dendam dan berbekal ponsel milik Yunah, Yulim mulai melacak siapa yang telah mengirimkan pesan itu. Dia kemudian menemui salah satu pelaku yang bernama Mingu untuk menyerahkan ponselnya agar video anaknya tak tersebar. Namun Mingu menolak dan melawan, tapi Yulim mengambil secara paksa ponsel itu dan akan menyerahkan ponsel tersebut kepada polisi. Merasa hidupnya terancam karena takut dipenjara, Mingu kemudian menghajar Yulim. Beruntung, polisi segera datang. Yulim yang sadar kalau Mingu bukanlah Park Jun yang dicarinya,
Ia meminta kepada polisi untuk membebaskannya. Target selanjutnya adalah Johan. Dengan sebilah pisau, Yulim mendatangi Johan dan memintanya untuk mengatakan siapa yang merencanakan semua ini. Merasa terancam, Johan berkata kalau ia terpaksa melakukan ini karena ia diancam akan dibunuh jika tak melakukannya. Johan juga mengatakan kalau dirinya tak pernah mencintai Yunah. Dia hanya dipaksa oleh Minggu untuk berpura-pura menyukai Yunah. Mendengar hal itu, Yulim sangat kecewa karena ternyata cinta anaknya bertepuk sebelah tangan. Yulim menyuruh Johan untuk segera pergi sebelum ia berubah pikiran. Merasa tak mendapatkan titik terang, akhirnya Yulim mendatangi alamat yang ada di ponsel Yunah. Di sanalah terakhir kali Yunah dilecehkan sebelum bunuh diri. Hati Yulim semakin sakit saat membayangkan semuanya. Tak berapa lama, Park Jun akhirnya datang. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Yulim segera menodongkan pisaunya ke arah Park Jun dan meminta data rekaman video itu. Tapi karena tenaga Yulim tak sekuat Park Jun, Yulim pun menjadi bulan-bulanan oleh Park Jun. Saat Park Jun mencekik lehernya, Yulim berusaha menyelamatkan diri dan tak sengaja mengambil benda di belakangnya. Dia pun menikam leher Park Jun dan membuatnya roboh seketika. Yulim lalu mengambil ponsel milik Park Jun dan segera meninggalkan tempat tersebut. Merasa tak puas dengan jawaban Minggu, Yulim kembali mendatangi Minggu dan memaksanya untuk mengakui kesalahannya. Tapi lagi-lagi Minggu mengelak dan menyuruh Yulim untuk pergi. Yulim yang sudah dipenuhi rasa amarah, ia lalu kembali ke mobilnya dan menabrakkan mobilnya ke arah Minggu. Dari rekaman CCTV, akhirnya polisi menemukan bukti tentang kematian Minggu. Ketika polisi mendatangi apartemen untuk menyelidiki kematian Park Jun, mereka tak sengaja menemukan rekaman video dari komputer Park Jun. Detektif Oh juga melihat Sung Min di dalam rekaman tersebut. Dengan ketakutan, Sung Min pun mengaku kepada ayahnya. Mereka akan membunuhnya jika ia menceritakan kejadian malam itu kepada siapapun. Sementara itu, Yulim yang merasa kalau tugasnya telah selesai dan sudah tak ada alasan lagi untuk hidup, dia pun berniat untuk mengakhiri hidupnya. Yulim menelpon Detektif Oh dan mengakui semua kesalahannya. Tapi Detektif Oh meminta kepada Yulim untuk menghentikan niatnya itu. Dia mengatakan kalau polisi telah menemukan bukti kalau Johanlah yang merencanakan serta merekam kejadian tersebut. Mendengar hal itu, Yulim mengurungkan niatnya dan segera mencari Johan di sekolahnya. Yulim kemudian membawanya ke atap sekolah. Bahkan Yulim tak menghiraukan polisi yang telah mengepung tempat itu. Tujuannya hanya ingin membalas dendam atas kematian putrinya. Karena tak mau mendengarkan perkataan polisi, Detektif Oh terpaksa mengarahkan pistolnya ke arah Yulim dan menembaknya. Dan akhirnya Johan dan Yulim meninggal saat itu juga.